Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sengketa Internasional Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa internasional ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika hukum antar negara. Bahkan dalam relasi yang tampak harmonis, perbedaan kepentingan nasional maupun interpretasi hukum ini dapat memicu adanya konflik. Sengketa ini dapat bersifat politik ataupun juga bersifat hukum yang berlandaskan pada perjanjian internasional dan norma hukum internasional. Mahkamah Internasional sendiri telah menetapkan 4 kriteria sebuah sengketa. Yang pertama yaitu harus berlandaskan pada kriteria objektif, yang kedua tidak ditentukan oleh klaim sepihak, yang ketiga tidak dapat dianggap tidak ada hanya karena salah satu pihak menolaknya, dan yang keempat itu adanya posisi yang saling bertentangan antara para pihak. Sedangkan PBB sendiri ini telah menekankan penyelesaian damai seperti adanya negosiasi, mediasi, arbitrase hingga adanya peradilan internasional. Salah satu contoh nyata yang kami angkat adalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, yaitu 2 pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini bermula sejak era kolonial dan memuncak hingga tahun 1969, hingga akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional pada tahun 1997. Setelah adanya kegagalan dalam proses negosiasi bilateral. Latar belakang sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini berakar dari warisan sejarah kolonial dan ketidakjelasan batas wilayah yang diwariskan oleh para penjajah. Indonesia sendiri sebagai bekas jajahan Belanda dan Malaysia sebagai bekas jajahan Inggris sama-sama mewarisi batas wilayah yang tidak sepenuhnya dituntaskan oleh kedua kekuatan kolonial tersebut. Hingga pada tahun 1897, Belanda dan Inggris menandatangani konvensi yang bertujuan mengatur wilayah kekuasaan mereka di Pulau Kalimantan. Namun, konvensi ini tidak secara spesifik menyebutkan keberadaan atau kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di bagian timur Pulau Sebatik dan terletak di bagian timur. Ketidakjelasan ini kemudian menjadi celah yang memunculkan klaim dari kedua negara tersebut. Sengketa ini mulai memanas ketika Indonesia dan Malaysia melakukan pertemuan bilateral di Kuala Lumpur pada tahun 1969 untuk membahas penetapan batas landas kontinen. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyatakan klaimnya atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Sayangnya, sejak saat itu hingga beberapa dekade kemudian, berbagai upaya negosiasi dan dialog bilateral yang dilakukan ini tidak juga mencapai titik temu. Hingga kedua negara ini bersikukuh atas klaim masing-masing dan ketegangan ini perlahan meningkat. Setelah proses panjang yang tidak membuahkan hasil, pada tahun 1997, Indonesia dan Malaysia ini sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum internasional. Keduanya kemudian menandatangani sebuah perjanjian khusus atau special agreement untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Keputusan ini dipandang sebagai langkah maju yang mengutamakan penyelesaian damai dan menghindari adanya potensi konflik terbuka antara kedua negara tersebut. Dengan demikian, sengketa Sipadan dan Ligitan ini bukan hanya mencerminkan persoalan batas wilayah, tetapi juga menunjukkan bagaimana warisan kolonial yang tidak tuntas ini dapat menimbulkan konflik di kemudian hari, serta membuktikan pentingnya adanya dokumentasi, kehadiran nyata dan diplomasi hukum dalam memperkuat kedaulatan sebuah negara. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama ada hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, penyelesaian dilakukan ini melalui Mahkamah Internasional berdasarkan kesepakatan kedua negara dalam Special Agreement 1997. Prosedur ini sesuai dengan pasal 36 ayat 1 Statuta ICJ, yaitu sengketa Sipadan dan Ligitan menjadi contoh penerapan prinsip uti possidetis juris dan pentingnya efektivitas penguasaan wilayah. Kemudian permasalahan pertama dalam kasus ini yaitu mengenai klaim kedaulatan dan argumentasi. Pihak Indonesia sendiri mengklaim kepemilikan berdasarkan Konvensi Belanda-Inggris pada tahun 1891 dan menekankan bahwa kedua pulau ini berada di selatan garis 4 derajat 10 lintang utara Indonesia, juga merujuk pada sejarah Kesultanan Bulungan serta aktivitas seperti patroli angkatan laut dan konsesi migas, namun bukti administrasi efektif ini tidak memadai. Kemudian dari pihak Malaysia sendiri ini menggunakan pendekatan chain of title melalui pewarisan dari Sultan Sulu dan aktivitas berkelanjutan sejak masa Inggris. Malaysia ini menegaskan adanya okupasi damai dan efektivitas seperti pengelolaan penyu, mercusuar, serta regulasi pariwisata yang tidak pernah diprotes oleh Indonesia selama ini. Kemudian permasalahan kedua dalam kasus ini adalah peran PBB dan ASEAN. PBB mendorong penyelesaian damai sesuai dengan Piagam Pasal 33 ayat 1. ASEAN melalui Piagam ASEAN 2007 juga menyediakan mekanisme seperti good office, mediasi, hingga arbitrase.
ASEAN ini menekankan friendly negotiation dalam menangani konflik ini. Namun dalam kasus ini, penyelesaian ini lebih efektif melalui ICC karena bersifat yuridis dan final. Ini menunjukkan bahwa kerangka internasional formal lebih cocok untuk sengketa kedaulatan antara dua negara. Kemudian selanjutnya adalah bukti-bukti pendukung dan putusan. ICJ menolak klaim Indonesia karena tidak cukup bukti hukum atau administratif bahwa Belanda maupun Indonesia ini menguasai secara nyata kedua pulau tersebut. Sebaliknya, Malaysia ini mampu menunjukkan adanya pengelolaan penyu sejak tahun 1914, pembangunan dan pemeliharaan mercusuar, hingga penetapan Sipadan dan Ligitan sebagai kawasan yang dilindungi oleh otoritas Malaysia. Hingga pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional ini memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan diberikan kepada negara Malaysia, bukan karena klaim sejarah, melainkan karena efektivitas adanya pengelolaan wilayah pada Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa Sipadan dan Ligitan ini memperlihatkan pentingnya adanya bukti kuat dalam tindakan penguasaan nyata dalam klaim wilayah internasional. Mahkamah Internasional sendiri ini menilai bahwa baik Indonesia maupun Malaysia tidak memiliki klaim sejarah yang kuat. Namun Malaysia ini unggul dalam aktivitas administratif dan okupasi efektif. Kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, yaitu pentingnya dokumentasi sejarah dan hukum atas pulau-pulau yang terluar, perlunya pemetaan yang sahih dan konsisten yang didaftarkan kepada PBB, hingga perlunya memperkuat penguasaan nyata di wilayah perbatasan agar tidak mudah diklaim oleh negara lain. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami berharap pemaparan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya hukum internasional dan strategi penyelesaian damai dalam konflik internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.